Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali dan mencoba untuk menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita mulai dari XAU USD. Kalau kita perhatikan di pair XAU USD, dia sempat mengalami penurunan di beberapa minggu. Ya, kita lihat dari atas ini turun, kemudian naik lagi, turun, dan sekarang dia mengambil area fair value gap, di mana area fair value gap ini adalah area yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai area mencari konfirmasi entry. Apalagi kalau kita tarik dengan menggunakan Fibo, ya, dia tepat berada di area OTE, di mana ini adalah area diskon dan ini adalah area premium. Selanjutnya, kemarin market sempat naik, ya, dia mengebreak area ini, dia membuat market structure break di area ini, ya. Kemudian kalau kita lihat, bisa jadi dia akan naik sampai di area ini, karena kita lihat ini adalah ada area fair value gap, ya. Dan ini adalah biasnya. Jadi biasnya kisaran ini, ya, biasnya kisaran ini. Jadi bisa jadi market akan turun dulu, ngambil area ini, ya, kemudian naik, atau dia naik dulu baru dia mengalami penurunan. Yang terpenting adalah kita memahami struktur marketnya, kira-kira biasnya mau kemana. Selanjutnya kita turunkan di TF yang lebih kecil. Kita lihat di H4. Di H4 sebenarnya market ketika ngambil area fair value gap, dia ngambil area sini, ada area fair value gap, kemudian di sini ada area dari order block, ya. Ketika ngambil area fair value gap dan area fair order block, dia naik, ya. Dan kemarin sebenarnya kalau kita jeli, ya, atau kalau kita jeli, di sini ada area fair value gap, ya, di sini ada area fair value gap. Namun sebenarnya area ini harusnya dia belum berada di area ini. Makanya kemarin saya beranggapan bahwa dia akan turun lagi. Ternyata dia ngambil area fair value gap yang di sini, ya, bukan yang di sini, ya. Ya. Jadi turun harusnya di area ini atau area ini. Dan dia ngebreak, ya, ngebreak. Dan selanjutnya kita akan cari kira-kira area mana yang akan dia ambil, ya. Kita punya area di sini. Ini adalah area fair value gap. Ya. Kita punya area di sini. Ini adalah dua area yang kemungkinan ketika dia kembali ke area sini atau area sini, dia akan naik, ya. Jadi kita bisa cari konfirmasi di area ini, di dua area ini. Ini kalau dia sempat turun. Namun kalau kita ukur, ya, menggunakan Fibonacci, di mana ini adalah area diskon dan ini adalah area premium, ya. Dan area OTE-nya berada di area sini, di kisaran dua area ini, ya. Jadi kita akan tunggu
turun di area sini, baru kita akan mencari konfirmasi buy. Atau dia bisa juga ngambil area ini, ya. Ambil area ini, baru turun di sini. Kita akan cari konfirmasi entry di area sini, ya. Di area ini seperti ini, ya. Jika dia sudah membuat market structure ini atau model entry seperti ini, ada beberapa model entry yang bisa kita pakai untuk cari peluang entry-nya, ya. Apalagi di sini dia ada swing high, ya. Dan swing high ini bisa kita jadikan sebagai area liquidity. Jika dia naik kemudian mensweep area ini, kemungkinan dia akan turun. Namun perlu adanya konfirmasi entry, jangan langsung entry. Karena logika kita adalah HTF, hack time frame. Kita mencari hack time frame-nya, liquidity-nya kemana. Baru kemudian kita LTF, cari turun di low time frame, cari konfirmasi entry. Ya. Kita bisa turun lagi di H1, ya. Ini adalah cara top down-nya, ya. Lihat di H1, di sini adalah area yang masih clean, ya. Di sini clean. Kita akan tunggu di area sini, atau di sini kalau ada konfirmasi sell, kita akan cari sell. Kalau misalnya dia kembali lagi di area ini, maka kita akan cari dia buy. Seperti itu, ya. Kalau kita cari, nanti kita turun di LT low time frame untuk mencari konfirmasi entry. Ini kita lihat di M15. Di M15 ini bisa kita entry di kisaran area sini jika dia kembali ke area ini. Namun perlu diperhatikan cara dia kembali seperti apa. Apakah dia membuat konfirmasi sell atau dia membuat konfirmasi naik, ya. Jadi struktur itu penting, dan apakah ada displacement itu juga penting. Selanjutnya USDJP, ya, USDJP. Oke, kita lihat di daily. Kita hapus dulu, ya. Kalau kita lihat di daily, ya, misalnya kita lihat di weekly market, dia sempat mengalami kenaikan dan dia ngambil dari area fair value gap di sini. Ini di weekly. Kemudian kita lihat bias daily-nya, ya. Di sini berarti dia ngambil swing high-nya, ya, sebagai liquidity atau buy side liquidity. Mengambil swing high, kemudian dia turun, ya. Dan kita kemarin tunggu di area ini. Ini adalah area fair value gap, ya. Namun kalau kita lihat area fair value gap ini ditembus, jadi kemungkinan dia akan turun lagi mengambil area ini sebagai area sell side liquidity. Ini ada dua area. Ini equal low, ya. Kalau kita lihat ini equal low. Kemudian kita bisa turun di TF yang lebih kecil, ya. Jadi kemarin kita ada entry di kisaran area ini dengan acuan entry kita adalah swing low ini, ya. Swing low kita entry di M5. Oke, di sini, ya. Kita kemarin ada entry di area sini, ya, karena acuan kita adalah swing low. Namun perlu diketahui bahwa di atas di sini ada gap. Di sini ada gap. Nah, jadi target kita di gap ini. Target kita di gap ini. Misalnya kita lihat tadi di H4, ini kelihatan. Ini kelihatan gap, ya. Jadi gap itu sama dengan area fair value gap, tapi lebih kuat. Kalau area gap ini biasanya lebih kuat untuk naik, ya. Untuk kembali di area ini. Selanjutnya, ya, di sini kita lihat
dia turun membuat market structure break ya. Market structure break di sini ada order block ya, order block di sini. Dan kita bisa diturun di LTF, low time frame. Sini di H1 ini sebenarnya kelihatan order blocknya di sini ya. Kemudian dia turun lagi, ngambil area, membuat market structure break. Dan kita lihat di sini ada area yang penting, ini area yang penting. Ini akan kita pantau di area sini. Namun kita tunggu close di H4 kalau berdasarkan H4. Kita akan tunggu dia naik lagi, kemudian kita cari konfirmasi di area sini baru kita sell ya. Dan perlu diperhatikan di sini ada swing low ya. Ini ada swing low. Kalau dia ambil swing low, kemudian di sini dia ada pergerakan reversal kembali, ada konfirmasi untuk entry ya. Baru dia naik. Ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jika ada konfirmasi entry. Dan model entry nanti banyak sebenarnya cara entry, bisa seperti ini. Atau ya turun terus ngambil swing ini, swing low di daily tadi ya. Dan di sweep ya, ini areanya di sweep, kemudian kita menemukan adanya konfirmasi entry buy, maka kita akan buy. Jadi kalau kita runut sebenarnya ini adalah internal liquidity. Area fair value gap itu internal liquidity dan ini adalah external liquidity ya. Dan ini juga external liquidity. Karena secara logika berdasarkan konsep ICT, market itu bergerak dari internal liquidity ke external liquidity atau external liquidity ke internal liquidity. Seperti itu. Selanjutnya GPP JP ya. Oke. Kita mulai dari daily ya. Kita hapus dulu. Ya. Kalau kita lihat bias dari daily ya. Dimulai market bergerak dimulai dari ambil basic liquidity kemudian turun. Di mana biasnya? Di area sini ada area fair value gap ya. Area fair value gap atau area imbalance. Berarti ini dia bergerak ke area internal liquidity ya. Dia bergerak ke internal liquidity. Kalau dia turun lagi berarti dia bergerak ke external liquidity ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, market akan turun di internal liquidity. Kemudian dia membuat konfirmasi buy, maka kita akan buy di area ini dengan syarat ada konfirmasi. Makanya perlu sabar untuk mencari konfirmasi. Kalau misalnya dia tembus ya, tembus lagi ke area sini, ambil sell set liquidity, kemudian ada konfirmasi entry buy, maka kita akan entry. Dan perlu dilihat ini adalah HTF, time frame besar ya. Time frame besar kita bisa lihat di low time frame seperti M15 bisa H1 ya, atau turun di H4, entry-nya bisa di H1, M15, M30, bahkan M1 itu jika memungkinkan ya. Jadi kita akan cari nanti di dua area ini ya, dua area ini. Dan targetnya mana? Targetnya adalah ini ya. Targetnya area ini. Atau kita batasin, kita buat ya. Ini adalah area premium, ini adalah area diskon. Kalau market itu berada di area diskon, berarti kita cari peluang buy. Kalau market berada di area premium, berarti kita cari peluang sell. Ya. Dan kita akan tunggu nanti di area sini, kita hapus dulu. Oke, kita lihat di H4. Ya. Lalu kita turun di H4. Ini tadi adalah area fair value gap. Tapi di H4 dia sebagai swing low, berarti dia liquidity.
berarti dia liquidity ya. Sama kalau dia ngambil liquidity ini atau fair value gap di daily tadi, maka kita akan cari konfirmasi. Sebenarnya saling keterkaitan ya market satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau misalnya di situ dia fair value gap, dia adalah kalau turun di ETF kecil itu bisa jadi dia adalah liquidity ya. Kalau turun lagi bisa jadi dia area fair value gap. Itu ya. Makanya top down analisa itu sangat penting untuk mengetahui kira-kira market tuh mau kemana secara garis besar. Selanjutnya EUR/USD. Oke, kita mulai dari daily ya. Kita lihat di daily. Di daily di sini ada buy set liquidity, naik ngambil buy set liquidity. Ya. Kalau di daily ini di EUR/USD nggak kelihatan, kita bisa coba lihat weekly-nya. Weekly juga nggak terlalu bagus. Daily, oke, kita berarti turun ke H4 ya. Kalau H4 ini kita lihat di sini ada area fair value gap ya. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Oke, biar lebih jelas, kita hapus. Ya, kita perhatikan di daily ya. Di H4 market turun, dia turun ngambil area fair value gap dan tepat berada di mitigation block. Kemudian dia naik ya. Jadi kalau dia ambil area fair value gap, kita bisa cari konfirmasi buy di sini, berarti kita turun di TF yang lebih kecil yang di M30. Apakah ada konfirmasi entry? Ya, M15 ini kayaknya H1. Oke, di H1 ini ada, saya lihat di H1. Kita hapus dulu ya. Kita bisa entry sebenarnya di H1. Dia sudah mengambil area fair value gap di H4. Kemudian dia sudah membuat apa? Yang pertama kita cari adalah market structure apa? Liquidity grab ya. Apakah dia ada liquidity trip? Apakah dia sudah membuat manipulasi? Jadi liquidity grab ini sebenarnya manipulasi. Kemudian selanjutnya apakah dia membuat structure shift? Ya, dia sudah membuat structure shift. Baru kita lihat di mana kira-kira kita entry. Saya lihat di sini ada area fair value gap. Oke, ini ada area fair value gap. Dan area fair value gap itu harusnya ketika kembali ke area ini dia turun lagi. Ternyata area fair value gap ini naik. Berarti ini kita bisa jadikan sebagai entry ya. Dengan nama adalah E fair value gap ya. Kita bisa entry di sini ketika dia sudah membuat market structure shift. Garis ini adalah market structure shift. Oke, dia kembali lagi ke arah ini baru naik ya. Selanjutnya naik sampai mana ya, di sini kita lihat di sini dia naik sampai gap, kemudian turun. Kita kemarin entry di sini karena perubahan hari kita close ya. Sebenarnya awalnya kita tunggu di area sini ya, namun nggak diambil ya, nggak nyampe, nggak diambil. Kemudian kita tunggu lagi di area sini, nggak diambil juga. Ternyata dia ambil area fair value gap ini ya. Kemudian dia membuat liquidity grab, dia juga membuat liquidity grab ya. Saya lihat dia membuat liquidity grab ini semalam, ini saya coba entry di area sini. Ini dia membuat market structure shift ya. Sebenarnya kita bisa entry di area ini ada area fair value gap ya. Dia membuat liquidity grab, ini adalah manipulasi di area sini ya, naik kemudian kembali lagi ya. Di sini ada area fair value gap, kalau kita tarik juga ini masih valid ya area fair value gap. Kemudian dia ngebreak lagi, di sini ada displacement. Ini semalam ya saya coba entry di area sini ya, area sini area fair value gap, tapi karena spreadnya nggak kena, ini nggak kena kayaknya, saya lihat ordernya nggak kena, harusnya bisa naikin dikit ya, harusnya bisa naikin sini
area aslinya adalah ini, ya, tapi biasanya dia akan nyentuh aja baru naik. Kita bisa naikkan entry-nya ya supaya terkena, karena biasanya dia ada spreadnya ya, dengan target pertama di sini ya, target pertama di sini. Selanjutnya ini kemungkinan masih akan naik. Oke, ini ada area yang lumayan ya, kalau dia kembali ke area sini ini bisa kita jadikan acuan untuk buy di area sini jika dia kembali ya. Selanjutnya GPP USD. Oke, GPP USD kita lihat di daily ya, dia masih naik. Kalau kita perhatikan di daily dia masih naik ya, dari sini ya, ini fair value gap naik, kemudian dia menuju area base liquidity. Ini adalah biasnya ya, biasnya dia kemungkinan masih akan naik mengambil area base liquidity. Kemudian kita bisa turun dari area-area yang penting ya. Di sini dia perubahannya mulai dari sini, dia membuat market structure. Ini ada liquidity grab, di sini ada fair value gap ya, kemudian dia ngebreak area ini ya. Ngebreak area ini kemungkinan masih akan naik. Ini harusnya bisa entry kisaran di area sini, tapi tidak ada area yang bagus. Oke, kemarin saya tunggu di area sini nggak diambil, ini udah ngebreak, market structure break. Kita tunggu di area sini ya, tapi ini bisa jadi dia akan naik mensweep area ini ya. Jika ada konfirmasi sell, kita akan sell di area ini karena dia sudah berada di area basic liquidity. Ini swing high-nya apa basic liquidity, dan kalau kita lihat ada konfirmasi sell, kita akan sell. Namun bisa jadi dia turun ya, ngambil ini ya. Coba kita lihat. Oke, di sini kalau kita lihat ada order block. Oke, ini adalah batasannya. Kita bisa cari buy nanti di kisaran RS. Ya, mungkin demikian analisa dan melihat bias daily. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.